Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Milfayani dengan NIM 211420098. Di sini saya akan membahas materi tentang kertas kerja. Materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian kertas kerja, yang kedua kepemilikan kertas kerja, yang ketiga kerahasiaan informasi, yang keempat ada faktor-faktor yang harus diperhatikan auditor dalam membuat kertas kerja. Yang kelima, tipe kertas kerja. Yang keenam, susunan kertas kerja. Dan yang terakhir, pengarsipan kertas kerja. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya. Pembahasan yang kedua ada kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Ada kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja adalah milik auditor, namun demikian hak pemilikan auditor atas kertas kerja ini mendapat kendala dari organisasi profesi si auditor sendiri. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dinyatakan bahwa akuntan publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya selama ia melakukan tugas profesionalnya tanpa persetujuan dari kliennya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam aturan tersebut. Yang ketiga ada kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Kertas kerja itu disimpan oleh auditor dan ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Kertas kerja yang termasuk dalam kategori kertas kerja permanen disimpan untuk waktu yang tak terbatas, sedangkan kertas kerja tahun berjalan disimpan oleh auditor sepanjang diperlukan oleh auditor untuk melayani klien atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Baik, pembahasan selanjutnya ada yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam membuat kertas kerja. Yang pertama ada lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam arti berisi semua informasi yang pokok dan tidak menentukan tambahan penjelasan secara lisan. Yang kedua ada teliti. Memperhatikan ketelitian penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga ada ringkasan. Kertas kerja dibatasi pada informasi yang pokok saja, hanya menghindari rincian yang tidak perlu, serta merupakan ringkasan dari penafsiran data, bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Yang keempat ada jelas. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan. Yang terakhir ada rapi. Kerapian dan membuat kertas kerja berguna membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Pembahasan yang keempat ada tipe kertas kerja. Tipe kertas kerja yang pertama ada program audit. Program audit menetapkan jadwal perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan jumlah orang yang diperlukan. Yang kedua ada working trial balance, suatu daftar yang berisi akun buku besar akhir tahun yang telah diaudit dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga ada ringkasan journal adjustment. Auditor mungkin menjumpai kesalahan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan karena salah memahami dan salah interpretasi dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesalahan tersebut perlu dikoreksi dengan membuat jurnal penyesuaian. Yang keempat ada schedule utama. Schedule utama adalah suatu kerja yang digunakan untuk memainkan informasi dalam schedule pendukung. Yang terakhir ada schedule pendukung. Harus dicantumkan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh auditor dalam memverifikasi dan analisis. Bahasan yang kelima ada susunan kertas kerja. Susunan kertas kerja yang pertama yaitu draft laporan audit, yang kedua laporan keuangan auditing, yang ketiga ringkasan informasi bagi penelaah, yang keempat ada program audit, yang kelima ada laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat oleh klien, yang keenam ada ringkasan jurnal penyesuaian, yang ketujuh ada working trial balance, yang ke-8 ada schedule utama, dan yang ke-9 ada schedule pendukung. Pembahasan yang selanjutnya, yang keenam, yaitu pengarsipan kertas kerja. Pengarsipan kertas kerja dibagi menjadi dua, yaitu arsip permanen dan arsip tahun berjalan. Arsip permanen adalah
Arsip permanen merupakan suatu arsip yang berfungsi sebagai referensi yang berisi informasi-informasi penting dan bersifat permanen tentang kegiatan usaha, sejarah pendirian, bentuk kepemilikan klien, dan lain-lain, yang dapat membantu auditor dalam mengaudit laporan keuangan tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya. Arsip tahun berjalan itu berisi tentang informasi penguat yang berhubungan dengan pelaksanaan program audit pada tahun berjalan. Mungkin pembahasan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.